Suara Gracia FM, The Sound of Life, Tuhan adalah perisai di tengah badai. Shalom, selamat siang kaulah muda Gracia dimanapun kalian berada. Senang sekali di hari Sabtu, tanggal 2 November 2024, saya Ana, pertama kali atau perdana menemani kalian semua di program Young and Fresh. Tentunya seperti biasa, teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang tentunya akan bisa menguatkan kita di dalam Tuhan, dan juga selain mendengarkan, kita juga akan merenungkan, dan saya juga berdoa agar kita bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Dan di studio saat ini saya tidak sendirian, karena sudah bersama dengan Kak Devlin. Halo Kak Devlin, gimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, luar biasa. Kita hari ini temanya tentang apa nih Kak? Kita temanya hari ini tentang standar dunia versus standar Yesus. Wah, ini jadi topik yang menarik juga ya. Karena kadang kita anak muda tuh suka bingung dengan standar seperti apa sih yang kita harus jalani sebagai orang percaya. Karena begitu banyak informasi yang kita terima. Ya. Dari sosial media, mungkin dari teman-teman, mungkin juga dari internet, yang mungkin dari YouTube juga. Yang sering kita lihat mungkin membuat kita standarnya mulai bingung nih, yang mana nih yang harus diikuti gitu ya Kak ya. Nah, sebelum itu, kalau muda Gracia yang hari ini mendengarkan atau tayangan ulang dari YouTube channel Suara Gracia, jangan lupa untuk komen di bawah jika kalian merasa terberkati, kalian mendapatkan apa nih yang paling nempel buat kalian, dan juga jangan lupa like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi ketika ada video-video baru yang diupload. Dan ya Kak, mari kita buka dulu dalam doa Kak, silahkan. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan untuk hari ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan hari ini itu semua masuk dalam hidup kami Tuhan. Kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan lagi dari hikmat manusia, tapi hikmat-Mu sendiri yang memenuhi Tuhan untuk hamba-Mu menyampaikan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih, Kau yang berkati setiap alat-alat yang digunakan, Kau yang berkati Anang, Kau yang berkati semua kru Suara Gracia di tempat ini Tuhan, biar semakin hari semakin excellent di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, menserahkan 1 jam ke depan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke Kak, tentang standar dunia versus standar Yesus, seperti apa itu Kak? Ya, jadi kan tadi yang seperti Ana udah bilang ya, maksudnya begitu, apalagi sekarang, zaman sekarang, Betul, Gen betul. Z ya, zaman serba instan, Betul sekali. zaman yang dimana mau apa aja kayaknya cepat gitu, Iya. kayaknya informasi beredar juga cepat banget. Betul. Terus mau ya semua dengan apa yang kita inginkan tuh semuanya terpenuhi dengan di ujung jari istilahnya kan, karena dengan satu klik kita bisa cari semuanya gitu, entar di media sosial, entah di manapun lah gitu. Nah, pastinya akan banyak info-info yang tadi Ana udah sampaikan di depan yang membuat kita akhirnya bingung. Sebenarnya kita tuh harus menjalani kehidupan yang seperti apa. Iya. Sekarang saya mau tanya deh untuk Ana nih. Iya. Menurut Ana, kadang tuh standar dunia tuh seperti apa sih? Standar dunia itu kayaknya kalau kita orang yang jahat ke kita juga harus kayak gitu. Istilahnya mirroring gitu. Ya, betul. Nah, yang kayak gitu-gitu. Terus abis itu Kalau dari segi kehidupan, dari segi fisik kah atau dari segi apapun gitu? kalau segi dari fisik mungkin sekarang standar kecantikannya mulai yang kayak Ya. yang putih, yang kurus, Ya, yang itu tuh rambutnya adalah bagus. rambutnya bagus lurus, itu tuh yang cantik gitu. Ya. Jadi kadang tuh kita suka mungkin beberapa dari kita tuh suka insecure gitu ngeliat diri sendiri yang mungkin kulitnya sama matang mungkin seperti saya gitu ya. Jadi kayak aduh, apa saya kurang cantik gitu ya? Apa saya harus melakukan Apa saya suntik putih kah gitu. Jadi Ya, berbalik gitu. salah satunya itu ya tadi kita saya ada 3 poin, kita akan bahas sesuai per poin ya. Poin satunya itu tadi, fisik tuh harus sempurna. Sempurnanya itu ada standarnya teman-teman. Ya sekarang banyak banget standar yang beredar. Untuk cewek tadi yang Ana udah sebutin, harus putih, harus pokoknya putih pun harus mulus kulitnya, terus harus mungkin matanya belok, terus rambutnya harus lurus, terus harus kurus gitu ya, harus langsing lah istilahnya. Kalau cowok mungkin cowok harus bersih, harus six pack mungkin gitu, harus keker gitu badannya. Itu standar-standar yang akan membuat fisik kita menjadi sempurna. Itu yang akan dibilang, oh itu yang cantik, oh itu yang ganteng gitu. Padahal yaitu standar dunia. Betul. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah tertulis di Alkitab. Sepanjang saya baca Alkitab, ya saya mungkin sering ngomong ya di tempat ini bahwa nggak ada tuh
ditulis bahwa kamu akan diberkati atau kamu berkenan di hadapan Tuhan kalau kamu cantik putih lalalah gitu, nggak ada. Atau kalau yang laki-laki kamu akan diberkati atau kamu akan dikenan Tuhan kalau kamu suspek, kalau kamu keker, kalau kamu tinggi gede misalnya gitu, enggak gitu. Tapi standar dunia ini akhirnya merubah pola pikir kita menjadi kita mengejar itu. Kita bukan mengejar yang ilahi, kita bukan mengejar kebenaran, tapi yang kita kejar adalah duniawi. Kita mengejar apa yang menjadi penerimaan manusia, bukan penerimaan Tuhan. Teman-teman, kalau kita lihat di Alkitab, salah satu cerita kalau teman-teman ingat, salah satu cerita itu cerita tentang Daud. Waktu dia diurapi jadi raja, hari itu Samuel, hari itu Nabi Samuel waktu disuruh Tuhan ke rumah Daud, ke tempat Isai ayahnya Daud. Samuel itu sebenarnya memang tidak dikasih kisi-kisi sama Tuhan, nggak kayak secara detail gitu. Tuhan waktu itu cuma ngomong, kamu urapi salah satu anak Isai untuk jadi raja. Ya Samuel hari itu nggak nanya-nanya lagi yang mana Tuhan, anak Isai kan nggak cuma satu gitu. Kalau satu ya enak udah tahu gitu. Cuma hari itu Tuhan nggak ngomong secara detail. Jadi Samuel jalan weh gitu istilahnya. Sampai di rumah Isai dia melihat kakak-kakaknya Daud terlebih dahulu. Karena waktu itu Daud itu dalam tanda kutip ya seperti anak yang mungkin karena udah anaknya banyak, dia anak bungsu, jadi kayak udah ya dalam tanda kutip sudah seperti tidak dianggap gitu. Jadi ya udahlah yang dia harus ngerjain pekerjaan yang di luar rumah gitu kan, dia ngembalain domba yang kalau di Alkitab pun nulis cuma 2-3 ekor, sebenarnya kan sedikit gitu, nggak yang wah banyak gitu. Hari itu waktu Samuel lihat anak Isai yang pertama, dia langsung dalam hatinya ya secara manusia ya, Samuel langsung oh ini nih. Tapi puji Tuhannya Samuel seorang nabi yang peka, Samuel seorang nabi yang mengerti hati Tuhan. Tuhan ngomong bukan itu. Dan di Alkitab pun tertulis kamu jangan lihat fisik. Manusia memang melihat apa yang ada di mata, tapi Tuhan melihat hati teman-teman. Ingat, saya bukan berarti kalau kita perawatan, kalau kita ini salah, nggak salah. Tapi saya selalu ngomong ke anak-anak muda terutama ya, tujuannya apa dulu? Tujuannya apakah untuk engkau diterima oleh teman-temanmu, oleh circle-mu, oleh mungkin engkau mau memikat hati seseorang? Menurut saya karena itu hal yang akan membuat kita stres sendiri gitu kan. Kamu perawatan misalnya atau diet misalnya, bagus. Tapi tujuannya dulu apa? Kalau saya perawatan nggak? Ya saya perawatan, meski nggak yang gimana-gimana, saya pakai skincare apa. Tapi tujuannya bukan untuk supaya saya diterima di satu komunitas atau di satu circle, enggak. Ya tujuannya saya tahu kulit kita ini kan makin lama ya akan semakin menua juga. Betul. Kan gitu ya. Mau nggak mau kita harus merawat dengan baik. Ya tubuh kita bait Allah bukan gitu. Jadi kita harus merawat dengan baik. Jadi bukan perawatannya bukan untuk alasan yang istilahnya alasan-alasan yang untuk kamu diterima oleh seseorang, tapi benar-benar emang alasannya untuk diri kita sendiri gitu. Diet untuk apa sih? Untuk kesehatan, untuk supaya ya kalau saya rasanya waktu itu kayak ya supaya kalau beli baju gampang gitu kan, bener nggak sih? Betul, gitu betul. Kan. Dan jadi semua yang kita lakukan motivasinya tuh apa dulu? Motivasi yang benar adalah ya untuk diri kita, bukan untuk menyenangkan orang lain. Percayalah teman-teman, selama kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain, untuk diterima orang lain, gak ada habisnya. Betul sekali. Gak ada habisnya. Akan selalu ada yang lebih cantik daripada engkau, akan selalu ada yang lebih pintar daripada engkau. Jadi yang ada apa? Ya makanya kenapa banyak orang kayak sampai depresi, sampai merasa bahwa kok apa yang saya lakukan kayak nggak goal, kayak tidak terjadi apapun. Betul. Gitu. Padahal ya sebenarnya yang kau lakukan harusnya demi dirimu sendiri, bukan demi orang lain gitu. Jadi saya mau kasih tahu bahwa standar dunia itu tadi fisiknya harus sempurna,
ada standarnya. Kalau nggak nyampe tuh standarnya tuh berarti kita nggak cantik atau kita nggak ganteng gitu. Iya, tapi terkadang juga kan standar fisik yang misalnya kalau gemuk nih, coba deh kamu diet, tapi kalau udah kurus, kok kayak kamu kekurusan deh. Nah, jadi nggak pernah habis nggak kan pernah habis sebenarnya gitu. gitu. Sekarang kayak kulit seperti Ana ya, menurut saya cantik nggak? Ya cantik dengan auranya tersendiri gitu. Betul. Dengan sekarang lihat model-model deh, kayaknya nggak semua model. Yang Menurut putih saya ya. sekarang nggak semua model putih ya. Kemarin-kemarin saya sempat ikutin salah satu ajang model. Yang menangnya saudara kulitnya hitam, kulitnya nggak putih loh. Tapi memang begitu dia foto, begitu dia mulai bergaya, wah cantik ternyata. Jadi punya kecantikannya tersendiri gitu. Jadi nggak bisa kita samain standar kita. Oh harus putih, oh harus tirus mukanya, oh matanya harus belok gitu kan misalnya gitu. Kalau yang sipet-sipet gitu jelek gitu, kayak kurang gitu ya. Kayak kurang gitu. Nggak bisa teman-teman. Karena setiap orang menurut saya punya pesonanya sendiri, punya aura kecantikan, aura ketampanannya sendiri gitu. Kita nggak bisa kayak generalisasi karena kalau enggak ya ada stres sendiri nggak sih? Gitu. Pernah nggak ngalamin? Pernah. Saya dulu pernah ngalamin kayak gitu kan, karena di sekolah suka dibully waktu kecil, pas lagi SD tuh. Tapi makin sekarang makin sadar kalau misalnya yang penting tuh kita percaya diri. Iya. Dan mencintai diri sendiri tuh lebih ini. Dan yang penting sehat nggak sih? Iya, gitu. sehat, betul. Sekarang buat apa ya? Saya dulu pernah punya teman ya. Memang agak gemuk, tapi menurut saya nggak yang too much gitu. Iya. Cuma dia tuh pengen kurus. Ya oke, bagus. Tapi teman-teman, dia tuh waktu itu masih SMA. Jadi kan kita tahu ya kalau dia nggak masuk sekolah gitu kan, bukan yang ngepoin ya teman satu kelas gitu. Yeah. Jadi dia tuh sampai saya lupa antara 2-3 kali kena tipes. Aduh. Gara-gara mungkin dia diet. Jadi mungkin ekstrim, makan, mungkin makannya dikurangi atau apa. Dan buat saya pribadi ya, tidak ada perubahan dalam dirinya. Sorry to say gitu. Jadi apa yang dia lakukan sampai dia sakit-sakit tuh sia-sia gitu loh. Jadi boleh diet ya, dietlah yang sehat, dietlah yang benar gitu. Jangan nggak makan atau apa. Nah itu tadi yang Ana bilang, belajar mencintai diri sendiri itu sulit. Tapi itu yang akan membuat kita menjadi percaya diri, bukan berarti udahlah ya nggak apa-apa lah gemuk makan mau gua lah gitu. Sampai itu ya enggak juga, itu nggak baik juga sih. Tapi dalam arti gini, sekali lagi saya mau menekankan bahwa kalau engkau mau melakukan perubahan fisik, entah itu perawatan, entah itu skincarean, entah itu mau diet, entah itu mau apapun, lakukanlah demi dirimu sendiri. Bukan untuk A, B, C, D, bukan untuk ini itu, tapi untuk kebaikan dirimu sendiri. Bener gak sih? Karena kalau enggak ya, percayalah teman-teman, nggak akan pernah selesai, nggak akan ada habisnya lah. Akan selalu ada lagi. Udah putih nih, ada lagi nanti apa? Udah belok nih misalnya, ada lagi apa? Udah rambutnya udah bagus nih, udah lurus, ada lagi apa? Jadi akan selalu ada lagi, nggak akan pernah habis. Selama kita hidup ikut standar dunia. Loh, teman-teman kalau kita lihat ya, kita kan banyak ya drakor sekarang, drama Korea yang orang-orang Korea yang disajikan di drama Korea itu kan cantik-cantik, ganteng-ganteng loh. Setuju nggak? Saya sih setuju banget, memang gitu. Tapi maaf kata, kalau kecantikan, kalau ketampanan itu membuat hidupmu akan menjadi baik-baik saja, ya saya lagi nggak ngejudge, nggak akan mungkin ada orang-orang yang bunuh diri. Betul. Bener gak sih? Iya, betul sekali. Dan kalau kita lihat yang bunuh diri itu cantik gak? Cantik loh. Kaya gak? Kaya. Populer gak? Populer, karena sampai ditayangkan di media kan berarti dia ya artis gitu. Iya, kan. sangat populer lah ya. Populer lah gitu. Tapi apakah menjamin hidupnya bahagia? Enggak, teman-teman. Kebahagiaan hidup kita cuma didapat dalam Yesus Tuhan. Hari itu Daud diremehkan. Bahkan seorang nabi pun ya kalau Tuhan nggak ngomong, dia juga memandang sebelah mata. Sampai akhirnya Samuel kan ngomong, ada lagi nggak anaknya? Karena semua anaknya udah lewat nih. Anaknya ganteng-ganteng, mungkin tegap-tegap, karena kan mereka prajurit ya. Jadi gitu ya. gagah gitu. Terus Isai pun, bapaknya pun sebenarnya lupa gitu, punya anak si Daud mungkin gitu ya. Sampai Samuel nanya, ada lagi nggak anaknya? Baru Isai, oh iya ada.
tapi lagi di padang kan gitu. Dan akhirnya datanglah Daud yang mungkin secara fisik bumi langit lah kalau orang ngomongnya gitu ya. Secara fisik bumi langit sama kakak-kakaknya. Tapi hari itu Tuhan bicara apa? Ungkapin, ini orangnya. Teman-teman, can you imagine gitu waktu saat mungkin kakak-kakaknya saat lihat Daud, apakah mereka nggak ide? Mungkin ada. Tapi hari itu favor of God-nya turunnya atas Daud. Kenapa sih? Loh, Daud itu melakukan apa sih? Saya rasa mungkin dia nggak punya waktu untuk perawatan, dia nggak punya waktu untuk nge-gym mungkin gitu. Dia nggak punya kesempatan untuk hari itu, mungkin dia belum ada kesempatan untuk jadi prajurit. Tapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan apa? Menyenangkan hati Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan sampai hatinya Tuhan tuh berpaut sama Daud, memilih Daud di usianya yang sangat muda. Memang nggak hari itu dia tiba-tiba jadi raja, enggak. Tapi hari itu dia masih sangat muda, usia kurang lebih 17 tahun, Tuhan pilih jadi raja. Dari keluarga, ya bukan keluarga kerajaan kan? Siapa Isai? Yang harusnya jadi raja kan sebenarnya logikanya anaknya Saul. Iya. Tapi hari itu Tuhan pilih Daud yang bukan siapa-siapa. Ingat teman-teman, Tuhan tuh gak pernah mandang fisik. Tuhan tuh lihat hati. Jadi hatimu seperti apa? Percuma ya, menurut saya kayak kamu cantik, kamu tampan, tapi hatimu buruk, hatimu busuk ternyata. Percuma. Jadi ayo kejar yang ilahi, kejar perkenanan Tuhan. Bukan perkenanan manusia. Favor of God itu pasti akan dibarengi dengan favor of man. Tapi kalau favor of man itu belum tentu ada favor of God di dalamnya. Jadi kejar yang ilahi. Yang kedua itu standar dunia itu apa tadi yang saya ngomong? Harus kaya, harus pintar, harus populer. Itu loh yang akan membuat kamu memenuhi standar dunia. Padahal di Alkitab apa? Tuhan yang akan membuat kita kaya. Tuhan yang akan membuat kita berhikmat. Tuhan yang akan membuat kita populer. Populernya dalam arti populer di mata Tuhan. Favor of God dan favor of man itu turun, teman-teman. Contohnya siapa? Ayub. Waktu itu Ayub diuji Tuhan habis-habisan. Semuanya habis dalam satu malam. Kalau baca kisahnya Ayub, wah kayak ngenes banget ya istilahnya gitu. Sampai dia kaya raya, punya segalanya, dalam satu hari itu kayak habis semuanya. Hari itu Ayub ngeluh nggak? Ada, teman-teman. Di kitabnya ada dia mengeluh. Ya manusiawi lah ya, menurut saya, namanya masih manusia, masih ada daging, ya ada keluhan-keluhan. Tapi in the end dia didapati tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan balikin nggak? Balikin. Bahkan di Alkitab ditulis kekayaannya tuh berlipat kali ganda dari yang sebelumnya. Tuhan gantikan semuanya. Jadi kekayaan tuh asalnya dari mana? Ya dari Tuhan. Hikmat, kepintaran dari mana? Dari Tuhan. Hari itu Salomo Tuhan tawarin, tapi puji Tuhan ya hari itu Salomo memilih, dia mau minta hikmat. Dia nggak minta kekayaan, dia nggak minta popularitas, dia nggak minta apapun. Dia cuma minta Tuhan beri saya hikmat untuk saya bisa memimpin bangsa yang besar ini. Hari itu Tuhan kasih hikmat yang bahkan di Alkitab ditulis tidak ada lagi setelah Salomo. Jadi bisa dibilang Salomo adalah orang paling pinter sedunia ini. Karena apa? Hikmatnya dari Tuhan. Loh, salah nggak belajar setiap hari kamu mengasah otak? Nggak salah. Tapi jangan sampai hal itu membuat engkau jadi mengejarnya tuh untuk, yaitu tadi saya bilang, mengejarnya untuk diterima. Padahal yang harus kita kejar adalah yang ilahi. Belajar salah nggak? Nggak salah, memang harus. Kalau masih pelajar ya harus belajar. Tapi bukan berarti dengan belajar kamu jadi melupakan segalanya. Ya nggak baca Alkitab, ya nggak ibadah, ya apa segala macem. Saya tuh paling, bukan nggak setuju sih. Tapi kadang anak-anak kalau udah mulai musim ujian, ngomong, "Ci, saya off dulu ya karena mau ujian." Saya menghargai loh. Kalau memang benar-benar kalian belajar. Tapi jangan sampai, "Ci, off dulu ya ujian," tapi sebenarnya kalian nggak belajar. Nah itu tuh sebenarnya ya salah satu yang dibilang, ya kamu sedang membohongi Tuhan gak sih? Iya, gitu.
Tuhan tuh tahu semuanya loh. Mungkin saya nggak tahu apa yang engkau lakukan gitu. Kamu off ya. Kalau saya tujuannya karena mau belajar, tujuannya karena ujian, saya akan oke-oke aja. Karena buat saya ya memang prioritas utama kita sebagai pelajar ya belajar gitu. Tapi bukan berarti hal itu akan membuat kamu jadi lari dari harusnya pelayanan, ternyata nggak pelayanan, alasannya belajar padahal nggak belajar gitu. Nah itu taunya nongkrong gitu ya, taunya main gitu misalnya. Nah itu kan salah. Jadi teman-teman, saya cuma mau ngomong gini ya, semua kekayaan, kepintaran, kepopularitasan itu semua asalnya dari Tuhan. Contoh lagi siapa? Abraham, Musa yang istilahnya bukan siapa-siapa. Hari itu dia seorang buronan, tapi hari ini dia jadi orang yang istilahnya paling populer. Betul. Kalau kita sebut Musa, kalian pasti udah tahu Musa siapa? Yang membelah laut, ya kan gitu kan. Yang sebenarnya yang membelah laut Tuhan, tapi tetap tokohnya siapa? Musa hari itu. Jadi kalau yang belah laut merah langsung Musa. Jadi langsung ya populer kan dia berarti gitu. Esther, hari itu Esther saya rasa kan hari itu semua cewek-cewek dikumpulin ya. Saya rasa pasti banyak yang jauh lebih cantik dari Esther. Tapi kenapa hari itu raja milih Esther? Ya karena ada favor of God atas Esther. Sehingga favor of man-nya turun. Hari itu Esther menghadap raja. Dia ngomong, saya tuh udah 30 hari sebulan berarti nggak dipanggil. Dan hari itu kalau engkau menghadap raja, istilahnya kan seperti lancang sebenarnya. Kalau nggak dipanggil itu tuh lancang. Hukumannya, ya pilihannya dua berarti kan 50-50 ya. Iya betul. Itu 50-50 guys. Hari itu Esther juga tidak tahu bahwa raja akan mengulurkan tongkatnya. Tapi Esther memilih bagian yang terbaik. Dia memilih apa? Puasa. Dia memilih cari kehendak Tuhan. Jadi dia nggak yang asal, yo maju. Nggak. Tapi benar-benar berhikmat. Dia pakai perhitungan. Toh waktu dia mau minta sesuatu sama raja pun dia nggak langsung bilang. Dia nggak, itu raja Haman tuh. Misalnya gitu kan. Bisa aja kan? Waktu tongkat perkenanannya turun, langsung ngomong bisa nggak? Bisa. Tapi hari itu apa? Yang Esther lakukan apa? Dia mengambil hati raja dulu. Dia menyenangkan raja dulu. Nah, itu teman-teman. Sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ya menyenangkan hatinya. Caranya gimana? Tuh, baca Alkitab. Di Alkitab tuh banyak cara menyenangkan hati Tuhan. Banyak contoh. Yang gagalnya ada, yang tadinya baik jadi nggak baik ada, yang tadinya nggak baik jadi baik ada, yang tadinya baik terus ada. Semua ada. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh itu. Hari ini apa yang kau kejar? Tadi udah 2 poin, sekarang yang terakhir 3, poin yang ketiga. Kita tahu ya, standar dunia itu dosa itu sekarang bukan dosa lagi. Bener nggak sih? Dosa itu seperti dinormalisasi. Oh normal, oh wajar. Salah manusia gitu ya. It's okay. Contoh apa? Sorry, LGBT. Sekarang udah banyak orang menormalisasi itu. Oh itu hak asasi manusia. Oh it's okay. Bahkan dunia kedokteran ngomong, oh iya itu memang ada apa? Hormon namanya? Iya, ada kecenderungannya istilahnya. Memang ada kecenderungan dari lahir. Saya pernah cerita di sini, bahkan saya pun agak goyang waktu itu. Waktu pas saya dengar, saya agak goyang. Tapi puji Tuhan saya ngobrol sama orang yang ya dia di dalam Tuhan dan dia cuma ngomong, kamu baca Alkitab nggak? Ya baca Pak. Di Alkitab nulisnya apa? Ya Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Titik. Iya kan udah. Iya sih juga sih. Titik udah. Ingat ya teman-teman, Tuhan nggak benci orangnya. Bukan berarti ketika engkau menemukan orang dengan LGBT terus dijauhin, diasihin, enggak. Bukan berarti terus dideketin terus akhirnya ya sorry tuh saya engkau jadi terbawa, enggak. Tapi belajar ya mendoakan. Karena buat saya pribadi itu cuma Tuhan yang bisa mengubah. Ya, jadi kita pun nggak bisa yang kayak, oh ya saya bisa kok mengubahkan dia, iman saya Gak kuat bisa, gitu, nggak nggak bisa. ya. Jangan Coba-coba. mencobai diri sendiri menurut saya. Kalau memang bukan Tuhan yang suruh ya, maksudnya
Kadang mungkin ada orang-orang yang memang Tuhan suruh, Tuhan panggil untuk ada di dalam situ. Saya percaya kalau emang Tuhan yang suruh, Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan memperlengkapi dia untuk dia bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Tapi kalau memang enggak, sorry, jangan coba-coba. Lebih baik apa, ambil bagianmu apa, berdoa aja. Ya cuma bisa itu. Tapi tetap mengasihi dia, tetap memperlihatkan kasih Tuhan. Enggak yang engkau terus ngejudge, lu tuh dosa, lu tuh salah, lu tuh nanti masuk neraka. Enggak gitu caranya. Tapi benar-benar ingat ya, Tuhan tuh yang Tuhan benci bukan orangnya, tapi dosanya. Jadi kita juga sama, jangan benci orangnya. Menerima orang dengan seperti itu bukan berarti kita menerima dosanya juga, kita menerima orangnya. Jangan salah teman-teman. Kadang dunia ini akhirnya membolak-balikan. Akhirnya menjadi, oh ya nggak apa-apa. Itu normal, itu wajar. Bahkan di beberapa negara pun sudah dinormalkan, sudah dilegalkan pernikahan yang sama. Jadi udah, ya karena alasannya hak asasi manusia. Itu dia. Ya oke, secara mungkin ya, jadi ya gini lah, namanya ya tadi saya bilang standar dunia. Kalau kita ngikutin standar dunia, kita juga akan jadi, oh iya juga ya, bener juga ya gitu. Apalagi sex before marriage. Saya pernah cerita di sini teman saya yang bahkan dia istilahnya dia berpegang teguh kepada kesuciannya malah diomong cewek nggak normal. Bayangkan teman-teman. Sampai teman saya itu sampai kayak emang bener ya? Oh enggak, saya cari itu, saya meneguhkan iman dia. Saya bilang, kamu udah bener yang kamu lakukan. Jangan sampai ya terombang-ambing, karena kadang ya anak muda ya suka emang iya ya gue nggak normal ya. Iya betul. Pengaruh ya. Jadi akhirnya ya udah. Padahal itu hal yang sesuai firman Tuhan. Hal yang harusnya tetap kita jaga. Jadi teman-teman, mari jangan ikuti standar dunia. Karena nggak akan ada habisnya. Tapi mari pakai standar Tuhan. Dosa ya dosa. Nggak ada tuh dosa putih. Ini kan kadang suka dengar dosa putih ini dosa demi kebaikan. Dosa is dosa. Di Alkitab nggak pernah ada tulis dosa putih, dosa hitam, dosa apalah, nggak ada. Dosa ya dosa. Dosa ya pokoknya ya udah harga mati gitu istilahnya. Ya dosa gitu. Dalam bahasa aslinya dosa itu kan artinya missing target, meleset dari target. Tapi dengan kasih karunia Tuhan ya, Kak, kalau saya udah jatuh dalam dosa gimana? Bertobat dan jangan melakukan lagi. Dan itu yang Tuhan lakukan kepada Maria Magdalena. Hari itu dia jatuh dalam dosa. Dia pelacur hari itu statusnya. Tapi Tuhan cuma ngomong, bertobat dan jangan lakukan lagi. Hari itu Tuhan nggak menghakimi dia. Hari itu Tuhan, ya itu tadi saya bilang, Tuhan benci dosanya, bukan orangnya. Hari itu Tuhan Yesus, ya udah pergi bertobat, jangan lakukan lagi. Sama hari ini kalau mungkin engkau udah kecemplung ya. Kadang tuh ya, yang saya sedih, mereka udah kecemplung dan mereka merasa bahwa ya udahlah, udah cemplung gitu istilahnya, sekalian basah istilahnya gitu. Tapi menurut saya, ya itu adalah hal-hal yang akhirnya iblis pakai untuk ya akhirnya untuk kita jadi ini mengikuti standar dunia, menormalisasi dosa. Ya kan namanya manusia, pasti berdosa. Namanya manusia pasti jatuh dalam dosa. Betul, saya setuju. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan kita untuk terus berbuat dosa, bukan? Bener gak sih? Ya memang kita manusia nggak ada yang sempurna. Kita nggak ada yang bisa hari ini misalnya nggak berbuat dosa. Mungkin ada yang mungkin marah, yang mungkin gibahin orang gitu ya. Ada aja. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. Teman-teman, kalau engkau sudah terjerumus ya, buat saya pribadi, ingat ya, masih ada satu pribadi yang masih menerima engkau. Ketika engkau balik, engkau bertobat, percayalah Tuhan tuh akan memulihkan hidup. Tapi satu hal ya, yang saya mau ngomong, belajar menerima dirimu. Karena kadang apa yang membuat kita udah berdosa, tapi akhirnya kita susah untuk balik. Karena kita nggak bisa terima diri kita. Oh ini kayak gue udah dosa misalnya, ayo pelayanan gitu. Tapi itu gue udah pernah having sex misalnya gitu. Dosa nggak? Dosa teman-teman. Salah.
Tapi bukan berarti gini, udahlah gue mah gak pelayan-pelayanan lagi lah, udahlah gue mah gak ke gereja-gereja lagi lah, gue udah kotor, udah ini. Merasa nggak layak gitu ya. Kita semua gak ada yang layak, teman-teman. Yang kita harus lakukan apa? Terima dirimu dengan semua ya yang udah kejadian, gak bisa balik kan. Kalau emang udah kejadian ya udah kejadian masalahnya gitu. Saya coba ngomong, ya udah, belajar mengampuni dirimu sendiri dulu. Baru kita minta ampun sama Tuhan, karena ya pengampunan Tuhan tuh pasti turun. Yang nggak turun tuh kadang mengampuni diri sendiri itu. Tuhan tuh udah ngampuni kamu, tapi kamu yang nggak ngampunin dirimu sendiri. Kamu yang nggak maafin dirimu sendiri, nggak nerima bahwa ya memang udah begini, gimana dong? Tapi kan bukan berarti terus akhirnya kamu jadi jauh sama Tuhan, kamu jadi pergi sama Tuhan. Tapi bukan berarti menjadi nggak tahu diri juga. Ah ya udahlah, pelayan aja, Tuhan maha mengampuni. Bener, tapi bukan berarti nggak tahu diri juga, guys. Mohon maaf gitu. Tetap belajar untuk menerima dirimu dengan segala kekuranganmu, dengan segala dosa yang udah engkau berbuat, bertobat. Kalau kamu punya kakak rohani yang engkau sangat percaya, ngomong. Bicara, keterbukaan adalah awal pemulihan. Mau dipulihkan, terbuka dulu. Bagaimanapun kita tetap butuh bantuan manusia. Dan sebagai kakak-kakak rohani, ayo belajar untuk gak ngejudge. Ketika anak-anak rohanimu berani bicara sesuatu yang sangat secret, yang bahkan aib dalam hidupnya, tolong jangan dijudge. Tolong dikasihi, tolong di-encourage untuk dia pulih. Karena kadang ya sorry ya, saya nggak lagi ngomongin, tapi ada beberapa kakak rohani, mungkin ada beberapa gereja yang akhirnya menolak mereka, yang akhirnya membuat mereka jadi ya tambah nggak layak. Oh, gue itu benar-benar udah nggak layak ya udah aja sekalian gitu. Ya kan, namanya anak muda tuh kadang berpikirnya ya udahlah sekalian dah. Tahu juga udah terlanjur. Kalau bahasa Cirebonnya udah kadung gitu istilahnya tuh. Tapi hal itu ya, hati-hati teman-teman. Jangan sampai penyesalan tuh datang terlambat gitu. Jangan sampai engkau menyesal atas apa yang sudah engkau lakukan. Ayo, kalau engkau udah pernah berbuat dosa, ayo balik sama Tuhan. Minta ampun, ampuni dirimu. Minta Tuhan pulihkan. Percaya pemulihan itu pasti turun ketika kita benar-benar minta ampun di hadapan Tuhan. Ingat, dosa tetap dosa. Gak ada yang namanya, oh ini normal, oh ini wajar, gak ada. Dosa is dosa. Jadi kalau di Alkitab bilang itu salah, ya itu dosa. Udah, karena tuntunan buku, tuntunan hidup kita tuh apa sih? Alkitab. Gak ada yang lain. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi ya sama kayak handphone ini, pasti setiap barang elektronik punya yang namanya manual book. Sama kayak kita. Manual book kita dari siapa? Ya dari Tuhan Yesus, yaitu Alkitab. Ya kan? Manual book handphone ini yang bikin pasti yang pembuat handphone kan. Gak mungkin manual book handphone yang bikin manual booknya orang yang bikin TV misalnya. Nggak mungkin. Pasti orang yang bikin handphone ini. Sama. Yang membuat kita siapa? Tuhan Yesus. Yang manual booknya dari mana? Dari Tuhan Yesus lah. Ya, kita buka ayat dulu. Di Roma 12 ayat 12 Alkitab ngomong gini. Roma 12 ayat 12 saya bacain dulu dari terjemahan baru ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di terjemahan sederhana Indonesia ngomong gini. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai korban bagimu, walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing, sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu, dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ajak lagi buka di satu versi lagi, versi mudah dibaca ngomong gini. Jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna. Tuh. Saya harap dari
dua versi ini kita tuh benar-benar mengerti bahwa di Alkitab pun ditulis kamu jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Artinya apa? Jangan sampai engkau mengubah dirimu, engkau mengubah pola pikirmu menjadi standarnya dunia. Tetap pola pikir kita, mindset kita tetap harus sesuai dengan standar Tuhan Yesus, standar kebenaran, standar Alkitab. Biar apa? Supaya kita ngerti apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tadi di terjemahan yang lain ngomong supaya kita bisa memilih apa yang baik, apa yang paling tepat, dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tujuan kita hidup apa sih? Menyenangkan hati Tuhan, udah. Pokoknya sekali lagi saya tegaskan ya teman-teman, gak akan pernah ada habisnya mengikuti standar dunia. Percayalah, kau tahu. Ya, saya juga pernah di posisi mengikuti standar dunia istilahnya gitu. Dan yang ada apa? Stres. Yang ada bawaannya pengen kesel. Yang ada, kenapa sih Tuhan saya diciptakan seperti ini loh? Yang ada seperti itu, bener. Kenapa sih Tuhan saya nggak kurusan dikit aja pas Tuhan ciptain? Kenapa sih Tuhan nggak nyiptain saya kalau makan banyak tetap kurus gitu? Ya benar kayak orang itu gitu ya. Kayak orang ini gitu, misalnya kayak si A misalnya gitu. Kenapa sih Tuhan gitu? Akan banyak kata-kata kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Karena nggak ada habisnya. Kenapa sih Tuhan rambut saya nggak diciptakan lurus, halus, mulus gitu? Percayalah teman-teman, ini kalau rambut saya rada pendek sedikit nih, udah susah diatur. Even kadang pengen rambut pendek, tapi susah diaturnya, males saya. Kadang kenapa ya Tuhan? Kenapa saya rambutnya nggak kayak si A misalnya gitu? Dan nggak ada habisnya teman-teman. Karena apa? Kita ngikut standar yang ya standar dunia, bukan standar kebenaran firman Tuhan. Stres yang ada, depresi yang ada, pusing sendiri yang ada. Karena ya itu tadi, nggak ada habisnya pokoknya. Percaya tidak ada habisnya. Ini kenapa saya ulang-ulang, karena biar sadar gitu. Rasanya kayak pengen saya guncang-guncang gitu. Sadar. Gitu. Gitu. Jadi ketika kita ngikut standar Tuhan, saya nggak bilang jalannya mulus, enggak. Tapi percayalah ujungnya kemuliaan, kebaikan. Itu janji Tuhan, iya dan amin teman-teman. Jadi ayo, tadi 3 hal tadi saya bagiin. Semoga teman-teman terbuka. Kenapa sih kita harus memilih standarnya Yesus? Karena ya dengan kita memilih standar Yesus, percayalah hidupmu, saya nggak bilang hidupmu akan baik-baik saja atau mulus-mulus aja, tapi intinya hidupmu pasti ada kebahagiaan di dalamnya. Karena bersama Yesus, meski jalannya nggak mudah, tapi ada jaminan di dalamnya. Kita buka satu ayat terakhir ya. Di 1 Timotius 4 ayat 12, ini ayat yang sangat banyak dipakai lah, pokoknya pasti udah tahu sama ayat ini. Saya bacain ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan terakhir apa? Kesucian. Tadi yang saya bilang, dosa is dosa. Jadi ayo jadi teladan. Kita nih anak muda. Kenapa sih ini ditujukannya buat anak muda? Karena anak muda itu adalah orang-orang yang paling rentan. Nih tadi saya bilang, orang-orang yang paling rentan terbawa arus. Ke kanan ya kanan, ke kiri ya ke kiri, lurus ya lurus. Kadang ada aja kan teman-teman yang lu nggak keren lu kalau nggak gini misalnya. Nggak, lu nggak gaul, lu cupu gitu. Lu sok suci, bener nggak sih? Betul. Dan itu yang akan men-trigger kita untuk iya ya, kayaknya nakal sedikit nggak apa-apa kali ya. Nah gitu. Mungkin yang lebih parahnya lagi mungkin teman pelayanan kali ya Kak. Mungkin dia juga ikutan belok. Saya juga pelayanan kok, bisa kok kayak gini. Nah ya kadang kayak gitu ya, saya juga pelayanan. Nah, itu tadi yang saya bilang, tetap tahu diri. Tuhan terima engkau. Tuhan terima orangnya, tapi nggak dosanya. Jadi jangan bawa dosamu untuk sebagai apa ya? Sebagai tameng. Jadi nggak apa-apa, gue juga pernah kok kayak gitu, tetap pelayanan. Nah itu namanya engkau lagi bawa kesesatan ya menurut saya. Jadi kayak oh iya ya. Jadi itu saya bilang tetap harus tahu diri, ada tahu dirinya.
engkau sudah berdosa. Jangan, Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus. Jangan menodai kekudusan Tuhan dengan dosamu. Jadi intinya, ya bukan berarti terus kalau sudah berdosa nggak boleh pelayanan. Enggak, saya nggak bilang kayak gitu. Tapi tetap harus sadar diri bahwa ketika engkau berdosa, ya engkau harus minta ampun dulu di hadapan Tuhan. Beresi hidupmu betul-betul, baru engkau pelayanan. Tapi bukan berarti terus akhirnya membuat kamu makin mundur. Enggak sih teman-teman. Tapi tetap minta Tuhan pulihkan hidup. Nggak mudah itu. Tapi saya percaya, balik lagi, ayo ketika kita, ya itu tadi lah, dalam tanda kutip ya, kalau barang elektronik rusak ya, kita tuh pasti datang ke service centernya. Saya pernah ceritakan waktu itu handphone saya rusak, saya datang ke service center, tapi waktu itu service centernya lagi penuh. Akhirnya saya nekat datang ke tempat servis. Ya rekomendasi teman, tapi sebenarnya saya belum pernah servis alat elektronik di luar service centernya. Dan apa yang terjadi? Handphone saya makin rusak. Nah, itu mungkin salah satu pelajaran ya untuk kita, bahwa ketika kita dalam tanda kutip kita rusak, ya datang ke mana sih? Ke pencipta kita. Karena dia yang paling tahu cara memperbaiki hidup kita. Memang kadang lebih mahal. Betul lebih mahal, bener. Kalau datang ke service center lebih mahal, betul. Tapi terjamin bahwa ini akan beres, akan baik. Tapi kalau kita datang ke tempat yang salah, mungkin lebih murah. Tapi ya, ini pengalaman saya ya. Saya nggak lagi, maksudnya ini saya lagi menganalogi bahwa pengalaman saya yang ada makin rusak, teman-teman. Waktu itu yang rusak cuma chargerannya, nggak bisa charger. Pas selesai diperbaiki, speakernya rusak. Ikut rusak speaker. Jadi jadi orang nggak bisa dengar. Saya bisa dengar orang nelpon, tapi jadi speaker buat mulutnya gitu loh, buat ngomong. Rusak. Dan hari itu mas-masnya cuma ngomong, oh iya ini. Saya harus bayar lebih. Dan akhirnya ujung-ujungnya ini tempat SIM cardnya ikut rusak, jadi nggak kebaca. Wah, yang ada akhirnya saya harus bayar, ya mungkin jadinya lebih mahal. Karena kan begitu udah dibongkar, kan garansinya hilang tuh, harusnya kan masih ada garansi ceritanya. Garansinya hilang, mau nggak mau saya harus bayar. Yang harusnya mungkin kalau saya masukin ke service center harusnya masih free, karena saya masih garansi. Datang ke tempat service center memang lebih mahal, datang ke Tuhan lebih mahal ya. Ada konsekuensi lah teman-teman. Atas semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada konsekuensinya. Tapi percaya, di tangan Tuhan, hidupmu nggak cuma pulih, tapi hidupmu engkau akan menjadi seorang yang baru. Memang akan banyak mulut-mulut yang kadang masih aja nyinyir ya karena kita masih hidup di dunia ya bestie gitu. Jadi kita juga kita punya dua tangan ya, nggak bisa kita nutup mulut orang-orang, kita cuma bisa tutup telinga aja. Kalau emang engkau nggak begitu, whatever aja. Ya namanya dosa ya. Ya mungkin itu salah satu konsekuensi yang harus kita hadapi. Cuma tetap berpegang teguh sama Tuhan. Toh yang tahu hidup kita tuh Tuhan. Yang tahu daleman kita tuh Tuhan. Jadi orang mau ngomong apa, ya anggap angin lalu aja. Kalau memang dia ngomongnya istilahnya nggak membuat hidup kita jadi lebih baik. Karena ya masih hidup di dunia lah. Ya pasti ada aja. Karena ya tadi, kalau kita nggak memenuhi standar dunia, ya pasti ada aja omongan. Tapi belajar, ketika favor of God turun, akan dibarengi dengan favor of man. Kita nggak bisa bilang meminta semua orang menyukai kita. Kalau saya yang penting Tuhan tuh suka sama kita. Kita senengin hati Tuhan. Percaya begitu ada favor of God, pasti favor of man itu ngikut. Percuma kita cari perkenanan manusia, nggak kekal teman-teman. Yang kekal tuh perkenanan Tuhan. Amin. Tadi ya 3 poin tadi. Standar dunia tadi fisik harus sempurna, tapi standar Yesus bilang apa? Tuhan gak lihat fisik, tapi Tuhan lihat hati. Yang kedua harus kaya, pintar, populer, harus keren mau itu. Tapi
Semua itu asalnya dari Tuhan. Tuhanlah yang buat kita kaya, Tuhan yang buat kita berhikmat, buat kita jadi pintar, Tuhan yang akan buat kita jadi populer. Bukan untuk memegahkan diri ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terus yang terakhir adalah dosa. Kalau dunia ngomong normal, wajar. Ada dosa hitam, ada dosa putih, ada dosa demi kebaikan. Tapi Alkitab bilang apa? Standar Yesus bilang apa? Dosa is dosa. Dosa adalah dosa. Titik. Tidak ada koma, tidak ada tapi, nggak ada. Dosa adalah dosa. Jadi mari hidup sesuai dengan standar Tuhan. Saya percaya tadi dua ayat tadi yang saya bagiin, biar teman-teman mengerti bahwa ya kita nih, di Alkitab pun ditulis, jangan sampai kita jadi serupa sama dunia. Tapi kita harus jadi teladan. Kita nih masih muda, tapi kita bisa jadi teladan. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Ingat, kita bisa jadi teladan untuk ini semua kalau kita ngikut standar Yesus. Amin. Amin. Itu dia Kaula Muda Gracia, luar biasa sekali hari ini. Dan memang kita tuh harus mulai punya batas antara standar dunia dan standar Yesus. Yang pastinya yang harus kita ikuti standar Yesusnya. Jangan ikutin standar dunia. Dan untuk gimana sih cara taunya, seperti apa standar-standarnya, mulai baca Alkitab. Nah, disitulah standarnya ada di sana. Nah, Kakak, terima kasih. Kita boleh tutup dalam doa. Yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh dengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami tahu mungkin dunia, mungkin teman-teman kami, mungkin banyak hal yang menuntun kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami berdoa biar Engkau terus pegang tangan kami, tidak melepaskan Tuhan. Supaya kami tetap hidup dalam jalan-jalan-Mu, kami hidup dalam track-Mu Tuhan. Tidak menyimpang kanan maupun ke kiri, tapi benar-benar hidup dalam standar-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami nyampe standar Engkau Tuhan. Kami tahu kami terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Biar hari ini berdoa untuk setiap pendengar, berdoa untuk setiap teman-teman yang nanti lihat di YouTube Tuhan. Kau yang tolong setiap kami untuk kami bisa memilih apa yang benar, apa yang paling tepat, dan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat hari ini, sepanjang hari ini penyertaan-Mu sempurna setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke Kak, boleh informasikan tentang ibadah LG di Jumat depan? Oh ya. Lifeguard Youth Community Jumat depan kita akan dilayani oleh Bapak Stefanus Cahyanto. Nah, nanti dia akan bicara tentang maximizing your potential. Jadi beliau akan bicara tentang memaksimalkan potensi dalam hidup kita. Nah, teman-teman, ayo datang, kita persekutuan anak muda interdenominasi. Jadi saya undang teman-teman semua, ayo datang. Mungkin kalian hari Sabtu, hari Minggu dapat sesuatu yang rohani di gereja, tapi biar Jumat nih, setiap Jumat kalian juga dapat makanan tambahan untuk rohani kita. Ayo datang. Kita acaranya nggak cuma gitu-gitu aja, tapi juga kita akan punya event spesial nanti di Desember. Kita ada Natal bersama. Jadi teman-teman, saya undang datang setiap Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Ada IG-nya juga, jadi bisa ikutin kegiatan kita di sana. Oke, setiap hari Jumat jam 6 sore di lantai 2 Gedung Gracia. Jadi jangan lupa ikut ya, yang lagi senggang mungkin boleh langsung datang saja. Baik, terima kasih banyak Kak Devlin. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu pertama bulan depan ya. Oke. Baik, Kaula Muda Gracia, itu dia rangkaian dari program Young and Fresh. Semoga kita semua diberkati oleh perenungan firman Tuhan di hari ini tentang standar dunia versus standar Yesus. Kalau begitu, saya Ana yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.